Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak kelas 10 bab 2, yaitu sifat-sifat Allah, dan subtemanya adalah sifat wajib bagi Allah. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini tentang sifat wajib bagi Allah. 1. Pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah saja, dan tidak ada satu pun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Sedangkan sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada pada Allah atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Jadi ini pengertian sifat wajib dan sifat jaiz. Selanjutnya adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Aqidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Al-Barohain, Imam Sanusi mengatakan bahasanya, famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, adalah 20 sifat. Setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa ada keraguan. Jadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat yang harus kita imani dan harus kita yakini. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada, yaitu dalilnya dalam Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-4. Yang kedua adalah qidam, yang artinya adalah terdahulu atau awal. Dalilnya dalam Quran surah Al-Hadid ayat ketiga. Yang ketiga yaitu adalah bako. Bako ini artinya adalah kekal. Yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dalilnya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat keempat. Yang keenam yaitu wahdaniyah, artinya Allah itu tunggal atau esa. Dalilnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh, sifat Allah adalah, sifat wajib bagi Allah adalah kudrat. Kudrat itu artinya berkuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20. Itu dalilnya. Yang kedelapan ada iradat, berkehendak. Allah Maha berkehendak. Allah berkehendak. Ini adalah salah satu sifat wajib bagi Allah. Iradat, berkehendak. Dalilnya adalah Quran surat Yasin ayat 82. Selanjutnya yang kesembilan, sifat wajib Allah adalah ilmu, artinya mengetahui. Dalilnya Quran surah Al-Hadid ayat 4. Yang ke-10, hayat, artinya hidup. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11 adalah sama, artinya adalah mendengar. Quran surah Al-Maidah ayat 76, itu dalilnya. Yang ke-12 basor, melihat. Quran surah Al-Isra ayat ke-1. Yang ke-13 kalam, berfirman, artinya berfirman. Quran surat Al-Isra Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kemudian yang ke-14 adalah qadiron, artinya berkuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Quran surat Hud ayat 107. Yang ke-16 aliman, artinya mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 hayyan, yaitu dalilnya hayyan artinya adalah Allah itu hidup.
Dalilnya adalah Quran surah Al-Furqan ayat 58. 18 sami'an, artinya mendengar. Dalilnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-76. Yang ke-19 adalah basiron, artinya melihat. Dalilnya adalah Quran dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Yang terakhir adalah yang ke-20, mutakaliman. Allah itu berfirman atau berkata. Nah, dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 143. Jadi, ini adalah jumlah sifat wajib bagi Allah. Kemudian, sifat-sifat wajib yang 20 tadi, kemudian dikelompokkan menjadi 4. Ya. Yang 20 sifat tadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah, yaitu sifat kepribadian. Maksudnya, tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan oleh sifat ini, yaitu sifat wujud. Keberadaan Allah itu tidak diawali oleh sesuatu sebab. Ini dia. Jadi sifat nafsiyah itu adalah berhubungan dengan zat Allah atau kepribadian. Maksudnya tidak bisa diterima oleh akal jika Allah itu tidak disifatkan oleh sifat ini. Jadi misalnya Allah tidak disifatkan dengan wujud, tidak bisa diterima akal. Allah itu tidak berwujud, berarti tidak ada. Maka dari itu sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Allah itu ada. Nah, jadi bisa diterima akal oleh akal manusia. Jadi Allah itu ada. Nah, buktinya Allah itu ada adalah memiliki sifat wujud yang tadi dalilnya ada di dalam Al-Quran. Jadi sifat nafsiyah untuk menghindarkan kita tidak bisa menerima keberadaan Allah, yaitu dengan cara sifat nafsiyah. Kita harus memahami bahasanya Allah itu ada. Yang dalam sifat wajib dikenal dengan sifat yang pertama, yaitu wujud. Yang kedua adalah pengelompokan kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat yang dimiliki manusia tidak layak untuk Allah, seperti baru, binasa, bergantung kepada yang lain, dan lain-lain. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu kidam, bako, mukhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak layak ini nanti akan tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jadi kalau ada sifat-sifat salbiyah ini, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah, maka berarti Allah tidak layak menjadi Rabb, gitu, menjadi Tuhan. Nah, ini menandakan Allah memiliki sifat salbiyah. Jadi untuk menepis bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang tidak layak. Di sini contohkan seperti baru, Allah itu baru ada misalnya, kan seperti itu. Itu tidak layak bagi Allah. Allah itu bergantung kepada yang lain, misalnya ada yang lebih hebat daripada Allah. Jadi Allah itu bergantung kepada yang lebih hebat daripada Allah, misalnya seperti itu. Nah, untuk menghindari itu maka ada pengelompokan sifat salbiyah. Allah sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama adalah kidam. Kidam itu terdahulu. Jadi Allah itu terdahulu, lebih dulu daripada yang dulu. Apa yang dulu di muka bumi ini misalnya? Yang lebih dulu misalnya Nabi Adam sudah terdahulu, lebih dulu lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesempurnaan Allah itu akan ada dengan sifat salbiyah ini. Yang kedua adalah bako, kekal. Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, ini membuat Allah Subhanahu wa taala jadi sempurna. Kesempurnaan Allah akan ada dengan sifat bako. Tidak seperti manusia. Manusia tidak memiliki sifat bako, tidak kekal manusia. Karena manusia pasti akan sirna, akan musnah, akan meninggal. Dan juga alam semesta ini tidak akan kekal. Akan terjadi kiamat. Kemudian mukhalafatulil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk ciptaannya, berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau manusia tentu ada kesamaan, memiliki 2 tangan, memiliki 2 mata, memiliki mulut. Allah ini mukhalafatulil hawadis, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada makhluk satupun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pikiran kita terlintas bahwasanya ini bentuk Allah seperti ini gitu, di pikiran kita ada semacam bayangan bahwasanya itu Allah, maka itu bukan Allah, karena tidak ada
sesuatu makhluk pun yang menyamai. Jadi dalam pikiran kita biasa terlintas sesuatu itu pasti menyerupai makhluk. Nah, maka itu bukan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari itu. Allah mukhalafatul lil hawadis. Tidak ada yang menyamainya. Yang keempat yaitu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari makhluk ataupun yang lain seperti itu. Beda dengan manusia. Manusia ini ciptaan Allah, jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Nah, ini juga sifat salbiyah Allah yang menepis bahasanya kalau tidak tunggal nanti berarti Allah itu ada bantuan yang lain, ada yang lebih hebat dari yang lain dong, kan seperti itu. Makanya Allah itu wahdaniyah, ya, tunggal, maka esa. Kalau seandainya Allah itu banyak, maka kita akan bingung peran apa yang mereka bagi, ya. Kemudian Allah yang mana yang kita sembah, kan seperti itu. Maka akan muncul semacam tidak kesempurnaan Allah. Maka sebab itu sifat salbiyah adalah membuat sifat layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah akan nampak dengan sifat salbiyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Ini sifat ma'ani. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir dan lafalnya saja, tidak ada pada hakikatnya. Misalnya Allah mempunyai sifat ilmu, dan juga manusia juga punya sifat ilmu. Sama, Allah punya ilmu, manusia juga ilmu. Tetapi perlu diketahui ilmu Allah adalah mutlak, ya? Sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Jadi berbeda gitu. Kalau ilmu Allah itu menguasai keseluruhan, kalau manusia relatif, menguasai hanya sedikit saja. Itu bedanya. Walaupun sifat Allah terkadang dimiliki juga oleh manusia, tapi memiliki perbandingan yang sangat jauh sekali, tidak apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah atau sifat Allah yang dimiliki oleh manusia. Yang termasuk sifat ma'ani yaitu ada 7. Pertama adalah qudrat, selanjutnya iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini ada 7 ya. Iradat berkehendak ya. Jadi Allah maha berkehendak. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Allah berkehendak ya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Ilmu yang tadi, manusia juga berkehendak, tapi kehendak Allah dengan kehendak manusia kan berbeda. Kalau manusia kehendaknya terbatas, kalau nggak sanggup ya sudah, nggak diambang kesanggupan kita. Tapi kalau Subhanahu wa taala tidak ada kata tidak sanggup, kan itu. Ilmu, hayat hidup. Allah maha hidup. Allah itu memiliki sifat hidup. Kalau kita juga memiliki sifat hidup, tapi hidup kita berbeda dengan Allah. Kalau kita ada akhirnya, kalau Allah tidak ada akhirnya. Sama itu mendengar, basar melihat, kalam itu berkata. Sama, manusia memiliki semua sifat ma'ani ini. Akan tetapi sifat ma'ani ini 7-7-nya dimiliki manusia, akan tapi berbeda kadarnya. Kalau sifat ma'ani ini bagi Allah mutlak, kalau bagi manusia relatif, hanya di sedikit saja pada diri manusia. Yang keempat adalah, pembagian keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat Allah yang dilazimkan. Maksudnya adalah, yaitu tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani. Jadi berkaitan antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mulazimah, menjadi akibat dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani. Jadi kalau tadi sifat ma'nawiyah ada 7, kalau sifat ma'ani ada 7, sifat ma'nawiyah juga ada 7. Jadi keduanya berkaitan. Kalau sifat ma'ani itu penyebab timbulnya sifat ma'nawiyah. Sifat Allah yang dilazimkan. Contohnya tadi ada qadiran. Qadiran itu artinya maha kuasa. Jadi kalau di sifat ma'nawiyah ini jadi kaunuhu qadiran, yang artinya adalah keberadaan Allah maha kuasa. Jadi Allah maha kuasa tadi kan di sini, jadi ada keberadaan Allah itu ya Allah maha kuasa gitu. Ditambah kaunuhu semua. Kaunuhu muridan, yaitu keberadaan Allah maha menentukan. Allah lah maha menentukan. Kaunuhu aliman, keberadaan Allah adalah maha mengetahui. Jadi penyebab daripada munculnya sifat ma'nawiyah adalah sifat ma'ani. Sampai ke yang ketujuh, kaunuhu mutakaliman, keberadaan Allah adalah maha melihat. Wallahu a'lam bishawab.
Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa mencari referensi yang lebih mendalam tentang ini, karena ini juga harus dipelajari dengan baik, karena ini adalah sifat Allah. Jadi apabila ada kesalahan, tentunya nanti berpengaruh dengan akidah kita, berpengaruh dengan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sama-sama untuk mencari yang pemahaman yang lebih luas, mungkin bisa dari referensi lain dan dari ceramah ustaz-ustaz yang memiliki kapasitas lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.